Halo, balik lagi di Java Aquatic Indo Channel bersama saya Ponto. Kali ini kita mau ngapain? Kita lagi ada di daerah Muara Karang. Jadi ada satu kantor baru. Kita mau bikin paludarium. Nanti kita akan kolaborasi dengan Dino dan Jeffrey dari The Aquatic Freak. Kita lihat yuk paludariumnya kayak gimana lagi dikerjain Dino. Pintunya serem. Nah, ini ada kayak ruang-ruang. Ini ada ruang buat meeting. Ini ada ruang juga buat meeting. Nah, ini ruang ownernya. Oh. Ini ruang owner. Langsung lihat paludarium 3 meter. Ini kita lagi bikin sekarang jalur buat lampu sama mistingnya. Mistingnya kita pakai dari Misking. Ini selang-selangnya juga lagi dibikinin sama tim kita. Terus nanti yang akan kerja di sini Jeffrey sama Dino dari The Aquatic Freak. Dia yang akan dekor karena klien kita pengen kayak di toko sih. Sama nanti mungkin di episode berikutnya kita akan bareng. Kita akan lihat proses gimana pembuatan kayu-kayunya, plantingnya, dan lain-lain kita isi air. Sekarang kita bikin jalur pipanya dulu saat ini. Ini 3 meter. Ini 3 meter. 3 meter kali 80 cm. Tingginya berapa ya? Ini 120 kalau nggak salah. Ini 120. Ini akan jadi tempat buat foto-foto katanya. Apa disorot terus? Ada yang salah? Enggak. Lu mau cari masalah? Enggak. Cekidot. Tontonin terus proses berikutnya. Devil in a red dress, call 911 on my killer. You know I hate to confess. Bang bang, got my hand on the trigger. The devil in a red dress, call 911 on my killer. Ini kita pakai kaca 15 mili nih. Ya. Tebel. Tapi ini tingginya cuma 25 cm. Jadi ini biar ikan-ikannya kecil-kecil aja, kecil-kecil tapi rame. Banyak tuh. Terus di sini nanti buat arusnya biar airnya jalan, nggak ada yang tergenang. Ini buat nanti naik ke atas akan ada air terjunnya di sini. Kita bilangnya curug The Aquatic Freak. Curug? Bukan. Oh. Udah lu Dim. 78 ya, tadi 78. Emang gue salah. Oh, iya. Salah. Kalau itu geng Tajin, sama geng Tajin. Nanti ada ceritanya. Apa sih Tajin? Ya udah, ikutin terus ya. Nanti kayak gimana? Pantau terus bro. Halo, balik lagi di Java Aquatic Indo Channel. Video kali ini kita mau ngeliput tentang pembuatan paludarium 3 meter di Muara Karang. Ini kita ke pertemuan ketiga sih. Pertemuan ketiga, yang pertama itu kita pemasangan kaca kabinet. Pertemuan kedua pemasangan hardscape oleh tim The Aquatic Freak. Cuman kita nggak bisa hadir kemarin. Mungkin nanti bisa dilihat di videonya mereka, di channel YouTube-nya mereka. Dan sekarang pertemuan ketiga, rencananya kita mau bersihin dulu nih, terus pemasangan listrik, terus kita masukin air, sama hari ini mau planting. Nanti plantingnya kayak gimana, pohon apa aja yang dipakai, tanaman apa aja, nanti nggak tahu Jeffrey bawa apa aja. Nanti ikutin terus deh videonya, oke? Ikutin terus.
Lampu udah kita pasang. Cahayanya mantul. Ini pakai lampu Vivaria paludarium. Satu lampu 45 watt. Kita pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 lampu. Misting kita pakai misting itu bisa kalian dapetin di Tokopedia Java Reptil. Namanya misting. Itu juga salah satu misting terbaik di dunia tuh. Jadi dia bisa buat reptil, terus buat paludarium. Terus kemarin juga ada yang nanya sama saya buat kafe. Bro, buat kafe lu punya nggak buat embun? Punya bro. Dia punya tempat di Gili atau Gili Trawangan atau Gili mana gitu. Jadi buat kafenya dia. Ya udah, ini udah dibersihin. Paling tinggal nungguin Jeffrey. Bentar lagi sih dia datang lagi, on the way katanya. Kita pakai medianya itu udah masuk belum sih? Oh, ini dia. Nih, medianya kita pakai ini nih. Neo Media 30 liter. Nah, kalian kalau dapat Neo Media ada si butiran-butiran hitam ini bukan pengawetnya, tapi ini si bakterinya. Jadi kalian udah masuk, boleh dibilas dulu sebentar biar dia debu-debunya dia turun, atau kalian mau langsung pakai juga boleh. Tapi enaknya sih dibilas dulu lah sedikit. Nah, setelah dia udah masuk di filternya kalian, ini dibukain, taruhin di tempat dia. Terus kita pakai Hylea pompa. Terus kita pakai ya ini biasalah filter kapas. Nah, ini nih, kita pakai Purity. Ini buat ngebeningin si airnya. Biasanya kan ini kan kayu nih. Pasti dia ada tanin-tanin. Nah, kita pakai dia nih. Nanti kalian bisa recharge sini, kalian rendam pakai Biclean, terus diolah lagi, direndam lagi pakai itu tuh apa? Kita punya dari si dia nih, Azu. Ada yang buat buang klorin sama kloramin. Saya lupa namanya Azu apa? Azu Plus apa gitu. Nah, ini buat si bakterinya kita pakai Azu Plus BioGuard, Ultra BioGuard. Terus kita pakai apa lagi ya? Oh iya, ya ini kita masukin dia nanti di filter bag. Kita pakai Skims punya filter bag. Jadi ntar ini si Purity-nya kita masukin, ntar kita rendam di filternya dia biar dia cepat bening. Nah, ini selesai kita dari paludarium ini, nanti kita bikin reef tank buat di rumahnya dia. Ini kan kantornya di Muara Karang nih. Nanti kita bikin reef tank di rumah dia. Terus kita bikin lemari cupang juga buat anaknya hobi cupang. Cupangnya keren-keren deh. Ntar kalau udah ada videonya ya. Ya udah, sekarang kita tungguin Jeffrey aja dulu. Sekali kita mau masang ini nih. Ayo isi yuk. Kita pakai berapa banyak nih? Banyak nih. 10 ya? Oh, ini ada lagi nih. Nih. Isi 2 ya? Ya, ininya ada berapa? 5. Ya isi aja 2, sedapatnya aja deh. Isi 2 gitu. Siap. Mantap ya? Ini namanya Santigi Lanang.
namanya. Santigi cowok dong. Ya, Santigi cowok katanya. Sedangkan kalau yang putih-putih kayak ini nih, ini Santigi karang. 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 Jadi Santigi ini kalau bahasa Oh, ini dari ininya Pempis pedicula tuh yang kayak gini nih. Yang maksudnya kenapa dibilang karang? Dari laut? bukan yang ini masih lanang ini. Oh, ini lanang. Ini masih lanang ini. Jadi ini yang ini tumbuh di bukit. Kalau yang kayak gini-gini maksudnya di karang-karangnya. Kalau yang kayak begini-begini biasa di pesisir pantai. Oh, Masih justru di yang tanah. ini yang di pesisir ya? Ya, lanang ini namanya. Jadi ini bisa gedenya luar biasa nih, yang kadang gede banget. Ini akar apa batang sih? Akar setengah batang ya, jadi maksudnya dari batang ke akar gitu. Oh. Oh, jadi ini salah satu tanganan kakiannya, salah satu kakiannya gitu. Jadi yang diambil memang akarnya. Cuma kalau lanang batangnya juga diambil. Jadi bedanya di size-nya sih. Nah, kalau kan ini berhubung mau main bonsaian kayak kemarin tuh di toko lu tuh. Bromel, nah cocoknya kan pakai yang lurus-lurus kayak gini. Ini lu tanamannya bromel berarti? Bromelia sama moss. Bromelia sama moss. Iya. Kalau air nggak ada? Air ada, nanti pakai moss juga, pakai cryptocorin, gitu-gitu lah. Maksudnya penunjang aja, syarat lah. Supaya nggak sepi gitu bawahnya. Harus pakai syarat ya? Syarat. Soalnya repot bro, ini kan lu tahu sendiri, kayu full sebanyak ini, ketetes air udah pasti kan gampang kuning nih. Tanin. Ya, kalau misalkan kita bener-bener bagusin bawah juga susah, kecuali memang yang ngurusnya ekstra di sini, tiap hari harus water change apa segala macam. Jadi tanaman yang penting kuat, ada dan dia bisa hidup gitu. Kalau misalkan dipalut kayak begini, kecuali misalkan kita mainnya full batu, kalau full batu kan di air nggak masalah lah, nggak bikin air coklat gitu kan. Kalau kayu kayak begini memang trouble-nya di situ biasanya. Berarti kalau paling enak buat palut, enakan main di moss sama itu kali ya? Ya, yang apa, bromel itu tuh? Ya sebenarnya main apapun juga aman, cuma bawahnya nih yang gua bahas. Oh. Jadi bawahnya ini kalau misalkan kita hardscape utamanya kayu, ya otomatis kita tuh urusan sama tanin kan. Gitu. Nah, itu trouble-nya. Nah, lu kan ada produk itu, Bro, Purity. Iya, Purity. Ini gue pakai Purity nih. Nah, jadi itu lumayan ngeredus. Jadi sebenarnya hilang 100% enggak kalau pengalaman gue ya. Cuma itu ngebantu banyak karena yang gue pakai di Kendari itu kan sampai sekarang bening dia karena memang sesuai dosis. Jadi banyaknya gini, orang itu belanja equip perlengkapan lah istilahnya tuh, tapi nggak sesuai dosis. Jadi kurang. itu kurang ya. Iya. Nah, saran gue kalau misalkan lu udah main urusan sama Giant Tank kayak begini, misalkan lu pakai Purity yang disarankan sekian per sekian, lu lebihin. Oh iya, justru dilebihin Gitu karena kan mereka juga kerjanya nggak terlalu berat gitu, jadi lebih batas aman lah gitu. Soalnya kan kita ngehindarin kejadian-kejadian ekstrim, misalkan ini kayu over, ini kuningnya juga kan parah gila nih istilahnya kan. Sebenarnya sih kalau ke ikan tanaman itu nggak terlalu pengaruh ya, cuma dilihatnya aja kita nggak enak gitu. Iya, kuning. Karena zat itu kan gitu. Iya. Dan zat tanin itu paling banter apa sih? Nurunin pH doang paling kan gitu. Sedangkan kalau tanaman sama ikan di air asam sih sebenarnya masih oke-oke aja. Iya. Gitu. Iya benar. Kalau kuning nggak enak liatnya. Nggak enak lihat aja gitu, makanya memang filter tuh harus main di situ. Kebanyakan orang bikin project kayak begini ngasal. Equip yang dipakai ngasal, udah gitu liter per hour dari si filtrasinya juga ngasal. Yang penting ada, yang penting gerak air gitu. Medianya yang paling penting gitu. Karena kita di sini nih, kalau misalkan lu setiap project aquascape atau paludarium, artinya apa? Kita tuh bikin ekosistem, bro. Betul. Bikin ekosistem artinya apa? Di filter itu harus banyak rumah bakteri gitu. Jadi itu pengaruhnya di situ. Kalau misalkan kita bikin sistemnya nggak ada substrat, nggak ada, maksudnya tank polos nih main ikan doang. Nah, kita mainnya liquid kan, kita main obat. Iya benar. Anti klorin lah atau anti apa gitu kan. Nah, kalau misalkan kita bikin sebuah ekosistem harus dikuatin. Iya benar. Filtrasinya gitu. Itu perbedaannya. Tuh, dengerin tuh penjelasan dari Master Chef. Salah. Master Jeff. Jadi jangan salah kaprah gitu. Soalnya kadang gini juga, misalkan lu udah capek-capek bikin ekosistem ya, ada substratnya, rumah bakteri, oke, apa segala macam, lu mengharapkan kan
sebuah ekosistem itu berjalan alami. Iya. Istilahnya ada bakteri pengurai dan lain-lain nih. Cuma kadang lu masih oplos juga obat-obatan. Iya. Gitu. Yang ada bukan malah bagus, malah makin hancur gitu maksudnya. Jadi kalau Over ya. tipikal desain yang lu buat itu mengarah ke arah alami, natural, lalu juga harus bikin sistem filternya yang natural. Natural. Gitu. Dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, obat apa segala macam itu nggak perlu lah. Di alam nggak ada yang ngasih obat. Iya betul. Gitu. Karena kan yang paling the best itu istilahnya kita bikin ya rumah bakteri sih paling penting ya kalau di filter ya. Iya, gue setuju sih. Rumah bakteri emang harus dibanyakin. Ya karena yang bikin air bening itu memang cuma bakteri pengurai, nggak ada lagi gitu. Yang bikin air sehat juga bakteri pengurai. Tanpa itu semua ya percuma. Setuju gue. Berarti gue selama ini nggak salah kan? Nggak salah. Bakteri selalu gue gembar-gembor bakteri itu. Ya. Penjelasan dari master. Gitu. Cuma gue nggak tahu ya kalau di Marine ya. Kalau di Marine kan masih Sama, lebih bro. ke hantamnya itu kan ke obat ya. Nggak, sama juga. Sama aja ya. Pada dasarnya bakteri juga sama. Sama bakteri. Cuman memang kita harus nambahin mineral-mineral kayak kalsium, magnesium itu dari karena nggak akan tumbuh sendiri. Kita harus ngasih. Bisa memungkinkan nggak sih misalkan ya kayak lu bikin sebuah ekosistem marine. Sama dong ekosistem kan, lu kasih substrat, lu kasih media apa bakteri dan lain-lain, lu mengharapkan sistem itu berjalan alami kan. Nah sekarang lu bisa nggak bikin sebuah ekosistem tapi tanpa ada kimia di dalamnya gitu, maksudnya biar memang berjalan dia lebih oke gitu kayak di alam gitu, bisa nggak sih sebenarnya memungkinkan? Kalau di sebetulnya kalau lu bilang memungkinkan nggak apa enggak, bisa-bisa aja. Cuman ya lu harus banyak isi biota-biota yang bisa menghasilkan si biota-biota yang bisa menghasilkan si kalsium tuh. Oke. Kayak- Ada tapi sebenarnya. Ada kayak kerang-kerang begitu, Oke. terus Oh iya. ya lu harus banyakin aja tuh. Cuman kan nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Kalau di laut ya terlalu banyak, bro. Oh Jadi lu filternya harus gede banget buat bisa ngurai kerang juga kan ada makanya- sampahnya. Ya makanya ada harus mau nggak Ada mau tambahan. harus tetap pakai obat tambahan gitu Tambahan, ya. tambahan. Oh, berarti beda sama freshwater. Ya. Cuman pada dasarnya sih sama-sama lah kita piara air sih. Iya, sebenarnya kualitas air sih yang pengaruh ke semua juga. Soalnya Iya. kan mereka hidupnya di air ya. Iya, benar. Iya. Nah, ini udah pasang mos. Ini mos apa nih? Mos Megaman. Ini Oh, ini yang gue suka nih. Nah, itu Apa namanya? jenis kalau di itu kayaknya mini Christmas deh karena bentuknya kayak pohon Natal. Iya, Kalau iya, lu iya. lihat kan kerucut segitiga ke atas. Wah, ini bagus nih. Gue demen. Nah, ini sebenarnya tahap paling susah tuh nanti di ngatur ininya. Gue mau dong ikut dong. Yuk. Yang mana nih yang gue teplok-teplokin? Ntar gue salah Tuh, templokin. mau saja tuh di tempat Iya, iya, yang iya. ada spagnumnya. Udah jelas. Ini cuma gue tempel-tempel doang aja. Templok doang gampang. Iya. Ntar yang gue tempel mati lagi. Kagak lah. Banyak. Panas Pak tangan. Jul, ini gini doang Jul. Iya, tinggal simpen doang. Serius lu? Iya. Gini dong udah. Iya udah kayak gitu doang udah jadi palut. Ya udah lagi. Gampang kan main palut kan? Iya. Kenceng lagi duitnya. Cuma ini perjuangan loh. Gua tuh membutuhkan. Ini serius beneran gitu? Iya, gua tuh membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dapat mouse mana yang terbaik buat yang kuat apa segala macam gitu Oh, iya, dipakai di project. Soalnya kan beda kalau misalkan kita pakai sembarangan mouse, indikatornya kan alam kan. Sekarang Iya, di alam mana gitu dia yang bisa sanggup kayak semacam survive di banyak tempat. Kalau misalkan sembarangan mouse itu kan ada yang dia cuma maunya hidup di tempat yang teduh, di tempat yang airnya bersih. Nah, gua tuh perlu waktu untuk cari mouse yang Iya, memang iya, bisa iya. hidup di banyak tempat yang kondisi ekstrim. Apakah itu panas, airnya nggak terlalu bersih. Nah, akhirnya sekarang lu udah tahu nih ya. Udah tahu gua. Jadi mouse-mouse kayak begini yang memang dia kuat gitu, overall kuat lah gitu. Nah, kayak gini diempetin bro. Nah, Gini-gini doang nih. ya digituin doang. Jadi biar dia nempel sama si spagnumnya. Jadi spagnum ini sebenarnya bukan nutrisi ya, tapi dia tuh sebagai penyimpan air. Media. Ya, buat nyimpen air, tabungan Oh. air. Ha-ha. Nah, misalkan ada beberapa jenis mouse yang justru nggak boleh terlalu basah, makanya nggak boleh medianya ini. Oh. Kalau terlalu basah justru dia mati gitu, busuk. Oh. Ada Nah, itu beberapa. Pengalaman gitu tuh. yang kenal tuh. Nah, iya kayak begitu. Jadi kadang orang tuh terlalu kaku ke literatur ya. Jadi misalkan mau bikin harus ini, padahal nggak bisa.
Karena Iya, orang yang buat literatur juga kan dia nggak nyoba di segala macam Iya, benar. tempat kan gitu. Betul. Jadi yang paling the best itu pengalaman sendiri. Lu Iya. harus tahu misalkan, oh ini suasananya panas nih, nggak ada AC atau apa. Nah, lu harus pilih tanaman yang memang tepat disimpan di tepat. sini gitu. Termasuk sama sistemnya juga. Oh, Kayak iya benar. begitu. Jadi itu semua pengalaman sih sebenarnya. Makanya gue bingung kalau misalkan ditanya sama orang begini ya bakal beda. Gue cuma bisa mengarahkan apa yang pernah gue lakuin gitu. 100% pasti hidup itu nggak ada. Balik lagi kan ke airnya apakah Balik lagi ke amal ibadah. dan lain-lain. Ya. Nabi. Semua Iya, benar benar. ngomong jeung si Jul, kok ngomong geus lapar. Nasi padang dulu. Kudu ku Padang. Ya, ini kasih hijau aja udah enak nih. Nama dia hijau lagi. Emang kombinasi coklat ke hijau tuh memang paling top. Enak ya?